Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Oke, bantu lagi dulu lebih ya, sobat. Bab 2425 sampai bab 2428. Tidak mungkin kan? Zong Qiu tampak tidak percaya. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa Ye Junlin bahkan tidak bisa masuk dalam daftar 1000 orang. Begitu juga orang lain, daftar macam apa yang bahkan guru mereka tidak bisa buatkan. Ini tidak mungkin, tidak ada yang mempercayainya. Marsekal Tian sangat marah. Mengapa kelompok orang ini masih tidak mempercayainya dan masih sangat membela Ye Junlin? Subekstasi macam apa yang Ye Junlin tuangkan ke dalamnya? Mengapa hal itu mempunyai status yang begitu tinggi dalam pikiran mereka? Dengarkan baik-baik, sekarang Ye Junlin tidak termasuk dalam 1000 teratas dalam daftar dewa. Dia adalah yang ke-11 dalam daftar dewa semu, jika Anda tidak percaya. Lihat sendiri daftarnya. Komandan Tians tidak punya pilihan selain memasukkannya ke dalam daftar dewa. Tunjukkan daftar kuasi dewa kepada semua orang. Setelah membaca daftarnya, semua orang terkejut. Istri guru, saudara laki-laki dan muridnya semuanya ada dalam daftar dewa. Dan guru ada dalam daftar dewa semu. Apa yang terjadi? Si kembar terkuat mengungkapkan keraguan di benak semua orang. Marsekal Tians menjelaskan, itu karena gurumu dikurung. Setelah mendengar penjelasannya, semua orang mengerti. Guru sama sekali belum bisa memanfaatkan era baru ini. Sekarang dia hanya bisa masuk daftar dewa dengan mengejarnya mati-matian. Tapi setelah memikirkannya, semua orang masih sangat bersemangat. Bagaimanapun, saya harus bersaing dengan guru terbaik tahun ini. Jika Anda menang, itu akan menjadi perasaan pencapaian yang luar biasa. Pada saat yang sama, saya juga ingin guru melaporkan hasil pelatihan mereka. Selanjutnya, saya akan membiarkan para ahli dari peringkat utama di daftar Dewa Kuasi memberikan demonstrasi untuk memberitahu Anda perkiraan kekuatan dari daftar Kuasi daftar Tuhan. Komandan Tians akan para ahli utama mengatur untuk memulai demonstrasi. Tautan ini tidak ditentang, hanya untuk memberikan pemahaman dasar kepada semua orang. Melihat demonstrasi orang-orang berkuasa di daftar Kuasi Dewa, lebih dari 100 orang jenius termasuk si kembar terkuat semuanya tertawa. Mereka akan gugup pada awalnya, berpikir bahwa daftar kuasi dewa akan sangat kuat sehingga mereka bahkan mungkin tidak bisa masuk. Sekarang sepertinya tidak ada masalah sama sekali. Daftar calon dewa sejati terlalu lemah bagi mereka. Tampaknya setiap orang tidak memiliki masalah untuk memasuki daftar dewa. Semua orang tampak bahagia. Sekarang setelah kamu mengetahui perkiraan kekuatan daftar dewa semu, itu tidak berarti apa-apa bagimu, kan? Jadi, selanjutnya, kamu akan menantang dari tingkat pertama, itu adalah gurumu Ye Junlin. Lihat itu, apakah kamu memiliki kekuatan untuk masuk daftar dewa? Tantang satu persatu, klik sampai akhir. Ye Junlin, ayo, giliranmu untuk menguji para siswa. Marsekal Tians berkata sambil tersenyum. Dia sudah membayangkan Ye Junlin dipukuli hingga jatuh oleh murid-muridnya nanti. 100 siswa lebih baik dari dia, memikirkan gambar itu sungguh mengasyikkan. Bukankah Ye Junlin ingin menjadi kuat, kalau begitu beri dia pukulan terbesar? Satu-satunya daun ara miliknya robek. Para siswa yang diajar olehnya semuanya dikalahkan satu persatu. Sayang sekali, ini akan menjadi tak tertahankan. Meskipun murid-muridnya seperti Xiao Feng dan Zhou lebih baik darinya, mereka hanya membicarakannya dan tidak pernah memiliki pengalaman melawan mereka.
Jika dia dikalahkan dalam pertarungan sungguhan, itu akan sangat memalukan bagi Ye Junlin. Terutama orang dengan wajah sebaik dia, Marsekal Tians tidak tahan dengan kesombongan Ye Junlin. Ada juga alasan untuk merancang dia untuk menantang kali ini. Baiklah, aku akan melakukannya. Ye Junlin berdiri. Oke, bersiaplah, ayo tantang satu persatu. Ayo mulai. Marsekal Tians melintas lagi. Serahkan medan perang kepada semua orang. Namun di antara ratusan orang jenius, tidak ada yang mengambil tindakan. Bagaimanapun, Ye Junlin adalah guru mereka. Saya benar-benar tidak bisa melakukannya. Terutama mengetahui bahwa kekuatan Ye Junlin saat ini tetap sama seperti 3 tahun lalu. Lebih lemah dari mereka semua. Setiap orang menjadi semakin takut untuk mengambil tindakan. Ini, semua orang tampak ragu-ragu. Ambil tindakan, ayo, gunakan seluruh kekuatanmu untuk memukulku. Desak Ye Junlin. Masih belum ada siapa-siapa. Tidak ada yang mau menjadi yang pertama. Ambil tindakan, ikuti perintahku. Teriak Ye Junlin. Zongqiu, kamu duluan. Ye Junlin menunjuk satu orang. Setelah Valkyrie Zongqiu mendengar ini, dia segera berdiri. Baik, guru, saya tidak akan menahan apapun, hati-hati. Zongqiu menyelesaikan kata-katanya, segera bunuh Ye Junlin. Tendangan penghancur dewa, gemuruh. Zongqiu menyerang dan melancarkan tendangan cambuk. Di sela-sela kedua kaki, terdengar suara berderak seperti guntur dan kilat. Momentum yang menakutkan sepertinya menghancurkan seluruh pangkalan. Aura kehancuran terlihat di udara dengan mengangkat tangan dan mengangkat kaki. Ini adalah langkah mengejutkan yang dilakukan oleh senior klan Baolong. Dengan satu kaki, dunia hancur, ini. Setelah gerakan ini keluar, ekspresi semua orang berubah drastis. Sangat kuat, Zongqiu cukup memberikan tekanan yang cukup pada orang-orang seperti Marsekal Tians. Dia setidaknya salah satu dari 100 teratas dalam daftar dewa. Tidak bagus, ekspresi semua orang berubah drastis. Saat kaki Zongqiu terjatuh, Ye Junlin langsung terluka. Langkah ini jelas bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh orang yang termasuk dalam daftar dewa semu. Li Ziran dan yang lainnya mulai panik, bahkan ada yang memejamkan mata. Saya tidak berani menyaksikan adegan menyedihkan berikutnya. Jangan khawatir. Jika Ye Junlin terluka, saya akan mengobatinya dengan obat terbaik industri Kunlun. Saya akan memastikan dia pulih, kata Marsekal Tians membuat semua orang sedikit lega. Gemuruh, kaki terbang Zongqiu menghantam Ye Junlin dengan kilat dan batu api. Tiba-tiba terdengar suara bumi pecah. Jika bukan karena desain khusus dari pangkalannya, pangkalan itu akan runtuh dalam sekejap. Saat ini, kebanyakan orang menutup mata. Aku bahkan tidak ingin menonton adegan ini. Tapi ketika semua orang membuka mata, mereka hanya melihat pemandangan Zongqiu dibuang. Dada, Zongqiu mundur setidaknya puluhan langkah sebelum dia menstabilkan sosoknya. Matanya penuh rasa tidak percaya. Bukankah dikatakan bahwa guru adalah dewa semu? Mengapa dia tidak hanya menahan pukulan kerasnya sendiri, tapi dia bahkan terpental darinya? Mustahil, ratusan orang jenius terkejut. Mungkinkah guru-gurunya masih ada? Ini adalah hal yang baik untuk semua orang. Apa yang terjadi? Mengapa Ye Junlin memblokir pukulan ini? Bagaimana ini mungkin? Tidak ada yang bisa mengerti bahwa Ye Junlin dapat memblokir pukulan ini. Saya benar-benar tidak dapat memahaminya. Marsekal Tians tiba-tiba berkata, Saya tahu. Dia berjalan ke arah Ye Junlin dan berkata,
apakah Anda mengenakan pakaian perang khusus dari industri Kunlun? Begitu dia mengatakan ini, Li Ziran dan yang lainnya segera mengerti apa yang sedang terjadi. Ternyata itu adalah fungsi dari baju khusus tersebut. Dalam percobaan simulasi, pakaian yang dibuat khusus bahkan mampu memblokir serangan terbaik kedua di daftar dewa. Tidak peduli seberapa kuat Zongqiu, dia belum mencapai level itu. Semuanya sudah jelas, Ye Junlin berkata tanpa daya, "Baiklah, saya memakainya." Dia mengenakan pakaian perang khusus industri Kunlun sebagai rompi, dan memiliki fungsi pembersihan otomatis, yang sangat keren. Andai saja Marsekal Tians dan yang lainnya tahu bahwa Ye Junlin mengenakan setelan khusus sebagai rompi. Aku takut aku akan marah sampai mati. Biar ku jelaskan padamu, Ye Junlin mengenakan pakaian perang khusus dari industri Kunlun. Marsekal Tians memperkenalkan pakaian khusus itu kepada 100 orang jenius. Semua orang tersentak. Saya menyesalkan perkembangan dunia luar dalam 2 atau 3 tahun terakhir, dan bahkan seragam seperti itu pun tersedia. Ye Junlin, sejujurnya, kamu harus melepasnya kan? Jangan khawatir. Jika kamu terluka, aku akan menggunakan peralatan dan obat terbaik untuk merawatmu. Kamu tetap harus berusaha sekuat tenaga. Tapi kamu harus menghentikannya. Marsekal Tians mengikuti. Kedua belah pihak memerintahkan. Ye Junlin dengan enggan melepas pakaian tempur spesialnya. Poin kuncinya adalah Zongqiu baru saja tersingkir. Itu tidak ada hubungannya dengan pakaian khusus, itu dia. Sama saja apakah dia mengenakan setelan khusus atau tidak. Bagaimanapun, Ye Junlin memutuskan untuk memberi pelajaran pada 100 bajingan ini. Dia ingin menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya dan memberitahu orang-orang kecil bahwa mereka harus terus berlatih. Ratusan orang jenius memandang guru keras kepala di depan mereka dan merasa sedikit kasihan. Baru saja memiliki setelan khusus, dia dapat mengabaikan semuanya dan menerima tantangan mereka satu persatu. Namun kini setelan khusus tersebut telah dilepas. Satu-satunya kartu truf Ye Junlin telah hilang. Selanjutnya, kita harus melawan mereka dengan kekuatan kita yang sebenarnya. Tapi di mana lawannya? Hanya satu pukulan Zongqiu saja sudah cukup untuk melukainya secara serius. Bahkan jika Anda mencapai titik tersebut, Anda masih harus mengalami sedikit cedera. Jika begitu banyak orang yang bergiliran menantangnya, akan sulit bagi Ye Junlin untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Namun ia tetap keras kepala menerima tantangan siswanya. Tubuhnya yang tinggi terlihat kesepian sehingga membuat orang merasa tertekan. "Guru, hati-hati, saya tidak akan menahan diri," kata Zongqiu sambil menatap Ye Junlin. "Ayolah, itu tidak masalah." Ye Junlin siap menerima serangan. Pada saat kritis, Li Ziran tiba-tiba berteriak, "Tunggu, tunggu sebentar." Begitu Li Ziran mengatakan ini, semua orang memandangnya. "Saya tidak tahu apa niatnya. Marsekal muda, kumpulkan orang-orangmu. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu," kata Li Ziran. Pada akhirnya, hanya ada 100 orang jenius dan Ye Junlin di lapangan. Semua orang berkumpul. "Ada apa?" Marsekal Tians bertanya tidak puas. "Marsekal muda, ada yang ingin kutanyakan pada kalian semua." Li Ziran mengatakan ini, ekspresi semua orang berubah. Apa artinya? Semua orang memandang Li Ziran dengan bingung. "Suamiku pasti akan kalah dalam tantangan berikutnya. Siapapun dapat melihat bahwa kekuatan dari 100 jenius pasti berada di urutan teratas. Mereka pasti tidak dapat ditandingi oleh suamiku," Li Ziran menjelaskan. "Iya, lalu kenapa?" Marsekal Tians bertanya.
Tetapi orang-orang yang hilang darinya semuanya adalah murid-muridnya, 100 dari mereka. Kalahkan dia satu persatu dengan tanganmu sendiri. Sayang sekali ini baginya, suamiku sudah sangat kuat ini terjadi padanya. Ini lebih tidak nyaman daripada membiarkan dia mati. Jika adegan kekalahannya dilihat oleh begitu banyak dari kita yang akrab dengannya, itu akan menjadi pukulan lain baginya. Saya khawatir dia tidak akan mampu menanggungnya dan akan melakukan tindakan ekstrim hal. Ayo. Jadi saya meminta Anda untuk tidak menonton pertempuran, biarkan suami saya dan murid-muridnya berkompetisi secara rahasia. Lagi pula, kita semua tahu hasilnya. Suami saya pasti akan kalah, Li Ziran mengucapkan permintaannya. Ya, kita tidak bisa membiarkan bos menderita penghinaan ganda. Tidak ada yang bisa menanggung ini. Kita harus mendukungnya. Iya. Kita tidak bisa menonton pertempuran. King Long dan yang lainnya mendukungnya. Marsekal Tians berpikir sejenak, dan senyuman muncul di bibirnya. Oke, saya setuju. Saya tidak akan menonton pertempuran. Mari kita tutup markas ini sepenuhnya dan biarkan guru mereka Sue Heng berkompetisi sendiri. Marsekal Tians hanya ingin mempermalukan Ye Junlin. Aku bahkan tidak berpikir untuk membuatnya mati total. Sangat mudah untuk memaksanya mati, tapi ada terlalu banyak orang yang berhubungan dengan Ye Junlin. Sulit untuk mengendalikan mereka, bahkan 100 orang jenius ini sulit dikendalikan. Jika sesuatu terjadi pada Ye Junlin, itu akan melibatkan terlalu banyak hal. Dia hanya bisa setuju. Setelah semua orang kembali, Marsekal Tians berkata, kalau begitu, Anda dapat menutup tantangannya sendiri, kirimkan saja sinyal setelah tantangan, kami tidak akan menonton pertempuran. Zongqiu, Gemini, dan yang lainnya dengan cepat memahami apa yang dimaksud Marsekal Tians. Untuk mencegah tuan mereka menderita pukulan ganda. Oke. Kami setuju, semua orang mengangguk. Rumble, segera, sebuah perisai muncul di sekitar pangkalan, menutupnya sepenuhnya. Tidak ada satu tempat pun yang tersisa. Marsekal Tians dan yang lainnya sedang menunggu di luar. Semuanya, bersiaplah, pertempuran akan segera berakhir. Sekarang saatnya menantangmu, aku akan naik pada akhirnya, mata. Marsekal Tians bersinar, saya kebetulan menggunakan kekuatan Fajra yang tidak bisa dihancurkan untuk melatih mereka. Perintah dari atas adalah melatih mereka dengan segala cara. Dia memandang para siswa di pangkalan. Ye Junlin senang. Kali ini, dia tidak perlu menyembunyikannya. Anda dapat memamerkan keahlian Anda. Guru, apakah saya di sini? Zongqiu tidak bisa tidak mengingatkannya. Tunggu sebentar. Hah, semua orang memandang Ye Junlin dengan bingung. Untuk menghemat waktu, ayo pergi bersama, kata Ye Junlin. Hah, ini? Semua orang tercengang, pergi bersama-sama. Apakah gurunya gila sekali? Tapi ini sejalan dengan gaya Ye Junlin, tapi kekuatannya tidak bisa mengimbangi. Guru, saya di sini. Halo, Valkyrie. Zongqiu segera mengambil tindakan. Tendangan kuat dan berat menghantam Ye Junlin, sedikit lebih kuat dari gerakan tadi. Ye Junlin menyaksikan tendangan Zongqiu datang, dan dia berkata, terlalu lambat, terlalu lambat. Boom, dia dengan mudah menghindari tendangan tersebut. Retak. Kaki Zongqiu yang belum terpenuhi menginjak tanah dengan keras, menyebabkan langit retak dan bumi berguncang. Kekuatannya cukup bagus, Ye Junlin melihatnya dan berkata. Saat berikutnya, dia diselimuti cahaya keemasan. Ia mekar dengan cahaya dan mengeluarkan suara metalik yang tajam. 6 lingkaran cahaya berkedip, kekuatan sihir King Kong yang tidak bisa dihancurkan. Lantai 6, menurut perkiraan Ye Junlin,
tidak ada seorang pun yang bisa menembus lantai 7. Bahkan level ke-6 pun mustahil. Lagi pula, Takia Kuroki menggunakan kekuatan tingkat 6 yang tidak bisa dihancurkan untuk mengalahkan semua orang kuat di daftar dewa. Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka masih berada di level Marsekal Tians. Apa ini? Semua orang tercengang saat melihat pemandangan ini. Biarkan aku menguji berapa beratmu bajingan. Ye Junlin menggunakan kekuatan Vajra yang tidak bisa dihancurkan dan membunuh Valkyrie Zongqiu secara langsung. Dentang, Zongqiu menyadari betapa kuatnya Ye Junlin dan mencoba yang terbaik, tetapi setiap gerakan mengenai Ye Junlin dan mengeluarkan suara logam. Tapi itu tidak membahayakan dirinya, namun begitu Ye Junlin menyerang, Zongqiu langsung tersingkir. Kemudian, dia membunuh Xiang Ning Yiran dan Fujia. Meskipun keduanya kuat, mereka bukanlah tandingannya. Selanjutnya, 100 orang jenius diberi pelajaran oleh Ye Junlin satu demi satu. Pada akhirnya, hanya si kembar terkuat yang tersisa. Keduanya adalah yang terkuat, memang berbeda dengan para jenius sebelumnya. Mereka dapat bertahan lebih lama pada tingkat ke-6 dari sihir Vajra yang tidak dapat dihancurkan, dan bahkan ada kecenderungan samar untuk menembus tingkat ke-6. Apalagi jika keduanya bersatu, ada kecenderungan putus. Namun pada akhirnya masih dekat, akhirnya, Ye Junlin menerbangkan mereka berdua. Saat ini, ratusan orang telah dididik oleh Ye Junlin. Mata semua orang penuh dengan keterkejutan, menatap Ye Junlin dengan tidak percaya. Bagaimana bisa terkejut? Bukankah dikatakan bahwa Ye Junlin ada dalam daftar dewa semu? Ini bahkan bukan daftar dewa. Alhasil mereka semua dikalahkan, bahkan Gemini dan Valkyrie pun dikalahkan. Apa yang terjadi? Saya tahu, kekuatan guru selalu ada, tetapi sekelompok orang itu tidak mengetahuinya, dan dunia luar tidak mengetahuinya. Mereka mengira guru itu masih ada di sana 3 tahun lalu. Kekuatan bos setidaknya harus berada di antara 5 besar dalam daftar dewa. Dia seperti ini. Kita berdua hampir selalu mampu menembus tubuh emas, kata Gemini. Kamu benar, tapi tidak sepenuhnya, kata Ye Junlin. Kalian semua berkumpul, teriak Ye Junlin. Ratusan orang menyerang Ye Junlin pada saat bersamaan. Bas, 7 lingkaran cahaya menyala. Kekuatan Vajra tingkat ke-7 yang tidak bisa dihancurkan. Lebih dari 100 orang yang bekerja bersama hampir tidak dapat menangani sihir Vajra yang tidak dapat dihancurkan tingkat ke-7. Boom, nafas kematian. Ye Junlin menampilkan sihir Vajra yang tidak dapat dihancurkan tingkat ke-8. Bang, ratusan orang jenius semuanya terpesona. Ini, semua orang memandang Ye Junlin dengan tidak percaya. Bukankah ini terlalu kuat? Jadilah tak terkalahkan, bersambung.